Untuk acara selanjutnya, marilah kita mendengar kajian dari Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Sulaiman. Telah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah bil wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina lam yamna'na. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. As-salatu wa yassalamu bainakum wa bainal ladzina amanu minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Islam fi qalbi mu'adatan lil hamika wa rasydan fi tawfiqika ya wafiyyun wa la tawfiqul minna. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Bismillahi ma sya'allah la mawjuda illallah. Bismillahi ma sya'allah la ma'buda illallah. Bismillahi ma sya'allah la maktuba illallah. Bismillahi ma sya'allah la maqsuda illallah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa ashabul walidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hadirin rahimakumullah, para ibu ahli pengawasan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nama ibu sadayana. Alhamdulillah, puji sedang syukur mengawal salam dan Allah Subhanahu wa taala. Ngalampungan dina pimpinan urang dina dinten Sabtu, urang masih dari pembalian kesehatan, keabdian, keistiqomahan, terutama dina ngelangkahkeun sampai berkatkeun penangan buktiosna biasa kompang di Masjid Al-Ukhuwah. Mudah-mudahan malam manda urang sadaya kami rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada termulia dari Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kapal wadina para sahabatnya kami yang beri para sahabatnya. Mudah-mudahan kapal sahabat kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sahabat biasa. Alhamdulillah tadi pasti kami dan mewariskan ayat-ayat Allah, sholawat, zikir, kurang kuatan dina maniatan kurang cari di masjid. Tadi pasti sholawat ya, sholawat Quran, acan. Kalian meja Rahmat yang di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa di hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya habib intikaf di masjid sunnatan lillahi ta'ala. Inna Allah ya ayyuhalladzina
Jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, bacalah terlebih dulu, jangan biarkan itu berlalu. Bacalah selalu bismillah jika dari awal surah, selain surah Bara'ah, karena sunnah. Bacalah Quran dengan tertil, bacanya pelan sambil memikir akan datang malaikat Jibril membawa rahmat bagi penzikir. Jika ada yang baca Quran, marilah sama mendengarkan. Jika kita sama membaca, janganlah kita saling mencerca. Orang mahir baca Al-Quran sama malaikatul rahman. Baca Al-Quran akan dapat dua ganjaran. Siapa senang membaca Quran, pastilah dia dapat ganjaran. Siapa senang beriman, dapat rahmat dari yang rahman. Barang siapa yang hafal Quran, nilai-nilainya diamalkan. Orang tua maafkan mahkota, indahnya berkilauan. Jika selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci. Benarkanlah sang ilahi, tanda cinta yang abadi. Itulah syair tentang Al-Quran. Meminta Allah yang Maha Rahman dapat syafaatnya Al-Quran. Salam alaman uliyal Quran. Salatullahi wassalam alaman uliyal Quran wa ahli wa sahbihi idawil Quran wa ahli wa sahbihi idawil Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, kurang lajengkeun kana hancarkeun urang sadayana dina pembahasan Sabtu ti Payu. Sampai mana Pak? Pertanyaan hakikat tadi anu bekal urang supados tiasa ngawaleur tina 5 pertanyaan atanapi pesan gugur teh. Urang lajengkeun masih berkaitan bagaimana meninggalkan
Di antawisna tujuh tanda jalmi anu bertakwa kepada Allah tiasa katingali dina tujuh hal. Jalma anu bertakwa ka Allah tiasa katingal dina tujuh perkara. Ia keluar di perkataan ulama besar Abules As-Samarqand, ulama besar ahli fikih, ahli tasawuf, ahli akhlak. Naon sababna para ibu sadayana sabab urang teh tujuan urang hidup di alam dunia kecuali koyong janten jami nu bertakwa. Sabab saur Allah rahmatna Allah, surgana Allah bakal dipasikeun ka jalmi nu bertakwa. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Ibu sadayana kumaha terang di alam dunia masuk ke alam barza nu tiasa salamet di alam barza jalmi nu bertakwa. Nu kumaha jalmi nu bertakwa? Lamun tingali tina definisi jalmi anu takwa teh imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah, ngajauhi segala larangan Allah, eta bertakwa. Namun orang bingung jika kumaha, apakah jalma nu resep salat, jalmi nu resep ngaji, jalmi nu jeung tatanggana akur biasa. Namun secara rinci Abules As-Samarqand nyebatkeun aya 7 ciri katingali jalma nu bertakwa. Hiji, nuka hiji nyaeta bilisanihi, bisa katingali dina lisana cariosanana. Lamun disana sae cariosanana sae berarti ciri tawis eta teh jalmi nu bertakwa. Naon sababna? Sabab saur Rasulullah, hei Ali, hei Sayyidina Ali, saur Rasulullah, hati-hati dengan lisan. Sebab lisan nanti di alam barza atau di akhirat akan paling banget siksaan anak di antara anggota-anggota yang lainnya. Kenapa? Karena dengan lisan bisa saja aib seseorang tersebar. Dikarenakan ghibah, nyarioskeun kejelekan orang lain, kan kayak gini. Karena dengan lisan saudara dengan saudara jadi bermusuhan, saling menyakiti karena dengan ucapan. Karena dengan lisan tatangga jeung tatangga teu akur karena dengan lisan. Makanya Rasulullah didiklah, latihlah lisan kalian satu dengan sering membaca Al-Quran. Maka kalau ibu sering atau rutin membaca Al-Quran, insya Allah lisan, lidah akan terlatih untuk mengeluarkan sesuatu hal yang baik. Alhamdulillah. Rutinan Sabtu atau sampai surat Al-Hujuratnya. Alhamdulillah. Di bumi ibu gaduh, hancak gaduh itu. Alhamdulillah. Senenan, Salasaan, Reboan, Kemisan gaduh hancak. Namun tiap ngawas tiap minggu. Pengian Jumat gaduh hancak, Yasinan itu khusus untuk Yasin. Surah Al-Kahfi, Surah Ar-Rahman, Surah Al-Mulk dan sebagainya. Sering Al-Quran dibaca, maka lidah akan senantiasa mengeluarkan kata-kata yang fasih, kata-kata yang bagus, kata-kata yang sehat menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, latihlah, didiklah lisan kita dengan memperbanyak sholawat. Alhamdulillah. Mama Ejar dipimpin tadi mungkin luar biasa. Atau simpulimanya ngaos sholawat nahya Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ngaos tadi sholawat Qur'annya surga kal panaosan Mama Ejarnya kedah bagian simpulim mungkul. Ngaos asmaul husna. Ngaos di sholawatan dan sebagainya. Itu menandakan kenapa dengan sholawat? Karena sholawat mendekatkan diri kita kepada Allah untuk menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita diperintahkan dalam Al-Quran
Semakin kita banyak bersolawat, insya Allah mahabbah kita kepada Rasulullah semakin dekat dengan Rasulullah. Sedangkan nanti di akhir zaman, termasuk ayat tasbih ke akhir zaman, ciri-cirina ayeuna kan Palestina sareng Israel masih kene rame. Bahwa dina hadis Palestina tidak akan kalah oleh Israel. Mata hese nilai nanti. Kecuali ke di akhir zaman bakal direbut ke orang-orang Yahudi, terus orang Yahudi berkumpul bakal ngarebut di kota Mekah sareng kota Madinah. Islam bakal rame. Ngan kayak bakal turun saha Imam Mahdi. Imam Mahdi itu saha keturunan Rasulullah. Namina Muhammad bin Abdullah. Di saha ti Hasan. Di cucu Rasulullah garis keturunan. Apakah sekarang sudah lahir? Walau alam. Sim kuring terterang ngan dina hadis bakal turun di antawisna berjuang sareng Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sampai bakal turun. Mungkin di Masjidil Aqsa Imam Mahdi bakal janten imamna Nabi Isa sareng jamaah-jamaah anu nimankeun ka Allah kelak di Masjid Aqsa di Palestina. Bakal ngalahkeun ngarebut Israel di jadinan Zionis Israel pikeun ngalahkeun orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Kan di payun dina sejarah Palestina itu adalah negara tetap. Cuman orang Israel terus memerogoti merebut saeutik ayeuna kantun 15% negara Palestina karena direbut ku Israel. 85% sekarang milik Israel. Katanya Gaza itu ingin direbut juga sehingga ingin meluas. Palestina tidak punya negara, Israel yang jadi negara. Walaupun Israel itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri berapa? 2. Satu Siti Hajar. Siti Hajar itu adalah orang Palestina. Yang kedua Siti Sarah. Siti Sarah orang Mesir. Dari Siti Hajar lahirlah seorang Nabi Ismail. Cuman beliau dihijrahkan dari Palestina ke Arab Saudi ke kota Mekah. Nabi Ismail alaihissalam lahir di kota Mekah dan garis keturunannya sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak itu di Mesir. Nabi Isa alaihissalam punya lagi nabi, yaitu lahir anaknya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub inilah keturunan Yahudi. Nabi Yakub mendapatkan gelar Israel. Artinya Israel dalam bahasa Ibrani kekasih Allah. Dari Nabi Yakub ini maka melahirkanlah 3 keturunan, yaitu nanti cikal bakalnya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Keturunan 12 anak dari Nabi Yakub ini disebut Bani Israel, yang sekarang mereka menganggap sebagai Yahudi, keturunan dari Yahuda, yaitu putranya Nabi Ishak alaihissalam atau Nabi Yakub alaihissalam. Itu dalam segi sejarah. Namun tetap insya Allah kemenangan pasti di tangan Islam. Nah, sababna orang kita perhatiin ayeuna tos hampir 1 bulan di kaping 7 Oktober. Ayeuna tos habis bulan Oktober. Sabab sanes perang agama hukum, sanes antara Israel sareng Hamas, tapi sudah menyangkut umat Islam, bahkan menyangkut kemanusiaan. Kenapa? Karena yang korban banyaknya anak-anak kecil dan ibu-ibu hamil. Mungkin mereka ketakutan. Semakin banyak melahirkan generasi-generasi penerus, maka ketakutan Islam semakin jaya. Itu salah satunya. Sehingga kita sehabis sholat doakan ibu. Doakan supaya orang-orang yang ada di Palestina senantiasa diberikan ketabahan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena negara Palestina adalah negara penghasil para nabi, para rasul wasilahnya. Juga Palestina merupakan tempat kiblat pertama sebelum Masjidil Haram. Kiblat pertama di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa letaknya di Palestina.
Gajah juga penghasil ulama-ulama hebat. Di antaranya Imam Syafi'i, imam mazhab yang kita ikuti di Indonesia khususnya. Beliau lahir di Gaza, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kita umat Islam mendoakan mereka supaya diberikan kemenangan, kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Bahkan kamari makan rame. Semangka, semangka itu semangat merdeka. Ternyata simbol bendera dari Palestina. Karena orang-orang Israel melarang mengibarkan bendera Palestina, akhirnya mereka memberikan simbol semangka. Juga semangka juga ciri khas makanan buah-buahan di Palestina, subur sekali. Mangga ibu kayak terus aman ke Palestina, loba semangka nyana semangka. Sandak tadi jualan. Jadi lisan, jaga lisan, perbanyak sholawat. Yang ketiga kata Rasulullah, untuk mendidik lisan maka perbanyak zikir kepada Allah. Insya Allah itu obatnya, tambahnya, syifanya. Caranya gimana? Paling tidak rutinitas ibu saat setepan teh kenging hilap zikir, ningali caroge bekas beuleut astagfirullahaladzim. Istighfar zikir. Atau nabi ningali caroge pikar sepeun alhamdulillah. Itu salah satunya. Bahkan Rasulullah mengajarkan di musola, di rumah, wahai Aisyah istriku, jangan lepas dari Al-Quran dan alat untuk berzikir atau tasbih. Gantungkeun tadi musola. Hati-hati, sebab itu merupakan benda-benda yang disukai oleh malaikat ketika dipakai. Al-Quran diauskeun di bumi, maka malaikat rahmat akan senang datang ke rumah orang yang senantiasa dibacakan Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran wassalah wa zikir. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan senantiasa membaca Al-Quran, zikir dan bersolawat. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya sepi tina naon? Tina maos Al-Quran, tina zikir, tina bersolawat. Ibu kadu musola di bumi, etawe di kamar saerok. Tenang naon ibu, ngan simkuring emuta hati-hati kiblatna. Aduh, dina HP aya aplikasi kiblat. Atanapi mun tegaduh aya di simkuring khusus padong kiblat. Simkuring nyanap di pasantren baheula. Awet dikeun ka ayeuna. Sabab lamun teu dipadong ka arah kiblat, benten sareng arah barat ka ibu. Ulah keuna-keuna ada. Kiblat Indonesia maka barat sanes. Aya ukuranana arah kiblatna sapertos imah. Ieu masjid ieu teu arah ka barat, tinggal itu ditu nyengkong belok kieu. Kiblatna gitu. Jadi agak disengkongkeun, tapi nu langkung aman dipadong, diukur ku kompas arah kiblat. Aplikasi dina HP aya. Supados naon? Supados ibadah salat urang sah. Teu sah ibadah salat lamun teu madep ka kiblat. Sabab syarat sahna salat dina ilmu fikih kedah madep ka kiblat. Ari ngaos Al-Qur'an mah nu kangen kiblat teu naon. Ibu sholawat nukangan kiblat dengan lama. Ngan sholat mah wayahna kedah madep kiblat. Bade sholat sunat, bade sholat fardu. Kan dina niatan kumaha? Usolli, contohnya fardhul asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblat. Ulangan sakur diucapkeun tapi ngarahkeun ka kiblat. Bisi tacan di padong aya di simkuring mangga tiasa nambut ka menuju aya arah kiblat geus simkuring di papatahan. Ngadongna kumaha arahna kumaha. Sabab teu sembarangan. Kaeta. Teras muka opat sa Rasulullah, latihlah lisan kalian dengan mengeluarkan nasihat-nasihat yang baik. Kepada siapa? Paling caket orang jeung putra urang, anak urang, putri urang, incu urang. Sok nasihatkan. Ulah diantep. Ulah ngan ditaros tenan sudah makan, bukan salah, tapi tanya juga salatnya seperti apa. Berikan dia mau'idatil hasanah, ucapan-ucapan yang akan memberikan motivasi mendorong.
ulah dicarekan wae da murang kali ngaranna oge. Mata sawa Rasulullah, jika anak kecil usia 5 tahun atau balita banyak bertanya, sok waler. Mani mau bananya wae celeng ulah. Bisi turunan tetep ibu celeng. Atau ketika anak pingin ke masjid ulah dicarang. Bahkan pengurus masjid ulah nyarekan budak anu motah di masjid tapi diarahkeun. Nah sababna sabab kebahagiaan sa Rasulullah lamun masjid rame ku budak leutik eta teh ketawanya malaikat. Kecelakaan lamun masjid eueuh jebling ti budak leutik cilaka masjid. Nah sababna sabab faktor utama pikeun mendidik seorang anak mengenalkan bagaimana cinta ke masjid. Kemeh salat mah ulah waka ditingali ketika usia masih di bawah usia 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun terutama. Baru sudah 7 tahun tamyiz diarahkan salatnya sapertos kumaha, terus masuk SD kelas 1 teu kenging ngobrol lamun keur salat. Lamun budak gede 15 tahun 14 tahun utama wajib digebuk. Lamun budak kali teukeun sagede kieu poin kemae pukulin tinggal keur Rasul ge mengalami bagaimana cucu beliau Hasan Husain ketika beliau sering mengajak ke masjid nangkel ka Rasul nangkel ngangkot gitu. Itu seperti itu. Jadi bersyukur di GSR kalau banyak anak kecil cinta ke masjid. Jeung para ibu kade sok arahkeun cingna masjid bawa ku bapana. Bapana teh aya nya angkat cina angkat anterkeun jemput deui insyaallah. Itu menjadikan salah satu pendidikan yang istimewa bagi anak. Buat apa? Buat invest kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Hiji eta punya la ciri najalmi anu posisina takwa teh bisa katingali bilisanihi lisana ucapanana. Berarti ucapanana sae, sering banyak bersolawat, sering membaca Quran, sering berzikir, sering mengeluarkan nasihat baik ke tetangga, ke saudara, ke anak kita, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya dia sering mencaci maki, sering bergibah, sering mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kalau sekarang lebih ke bullying, maka posisinya eta jalmi teu acan bertakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Maka kedah dijaga lisan. Nah sababna tadi siksaan anu paling berat ketika lisan jaga dipertanggungjawabkan di akhirat. Bahkan di surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dikunci mulut lisan karena di dunia banyak melakukan sesuatu dosa. Satu tabinya. Nu kadua, dari 7 perkara ciri katingalina jalmi nu bertakwa wa biqalbihi, dari hatinya. Hatinya kenapa? Hatinya sehat, hatinya afiat. Kenapa? Karena hati manusia itu dibagi 3 yang sudah dibahas. Satu ada hati salimun atau qalbun shahihun, hati yang sehat, hati yang bersih. Yang kedua ada qalbun maridun, hati yang sakit gering. Kunaon? Gering hati. Ulah ka dokter kalau gering hati mah datang ke majelis taklim, datang ke membaca Al-Qur'an, duduk dengan orang-orang soleh. Nu katilu qalbun mayitun, hati yang senantiasa mati, dimatikan ku Allah gara-gara geus numpuk penyakit hatena, geus terbiasa diubaran. Ayo bahaya. Maka Rasulullah hati-hati dengan hati. Ada 3 sumber penyakit hati yang sangat berbahaya. Hiji, al-kibru, sombong. Sombong teh bahaya. Temanna sombong naon? Ria, sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah ibu? Sum'ah mendingan sum'ah. Ria sama sum'ah teh hampir sama. Kalau ria
pria itu lebih memamerkan kesuksesan, memamerkan kecantikan supaya ingin dipandang oleh yang bukan muhrimnya, maka hal tersebut sama dengan ria. Ningalikeun kekayaan, ingin dipuji, itu ria. Kalau sum'ah, mendengarkan, kita bercerita nih, abi mah resep ngaos, abi mah rajin sholat, saha heula atuh. Tah eta teh ucapan keluar tina ucapan pingin didengarkan oleh orang lain tapi ingin dipuji. Itu namanya sum'ah. Babaturanna 11 12 jeung ria. Kadituna takabur, sombong. Aya deui hiji deui tahadus binikmat. Tahadus binikmat kenging teu memperlihatkan, menceritakan, tapi tahadus binikmat, menceritakan kenikmatan Allah, boleh nggak? Tahadus binikmat boleh, bahkan bisa niat berdakwah, tapi bukan karena niat yang sombong, niat ingin mengajak orang lain supaya ikut dengan kita di jalan kebenaran. Kita bikin status cetrek keur ngaos, tapi niat yang sombong. Yuk kita ngaji di blog, dikirim di grup, ayo kita ngaji, kita nih udah kumpul sama-sama di Masjid Al-Ukhuwah. Niatnya tahadus binikmat, niatnya dakwah, itu bukan ria, itu bukan sum'ah, tapi diperintahkan Allah. Fa amma bi nikmati rabbika fahad. Boleh kita menceritakan kenikmatan dengan tujuan berdakwah, mengajak. Sukan sombong. Etanya nuka hiji, nuka dua wal hasad. Sumber malapetaka penyakit hati nyata hasud. Hasad, iri, dengki, hasud, dolim kadituna. Iri, dengki, sesuatu hal yang tidak enak kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Simpuring ge, tetangga meuli kulkas, urang tanas tirisna. Padahal batur anu meuli kulkasna, urang anu panas tirisna. Tetangga beli mobil, urang nu riweuna, nu ngagerung-gerung. Padahal tetangga anu meuli mobilna, urang nu ngagerung. Tah eta teh penyakit hati, iri, dengki. Lamun hasud tos bahaya. Bahaya naon? Tos niat ngaleungitkeun kanikmatan batur supaya dagangna teu payu, kumaha carana? Datang ke dukun, di guna-guna ilmu santet dan sebagainya, ayo gitu loba. Maka tina ieu hati-hati, ada penyakit ain yang belum pernah dibahas. Karena melihat sesuatu hal yang sering diposting oleh kita, padahal kita niatnya tahadus binikmat, timbul iri dengki, kadituna bisa hasud, menzolimi, naudzubillahi min dzalik. Itu penyakit hati yang sangat mempengaruhi hati yang sakit. Nukatilu wahirsun, kada demes kana dunia. Hati-hati. Artinya lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Ya, alhamdulillah ibu sadayana dongkap di dieu ciri tawis urang teh ingat ke akhirat. Bekal ke akhirat teh salah saweusna urang dongkap ka majelis taklim. Bahkan saudara Rasulullah, wahai para sahabat, di alam dunia ada taman-taman surga. Maka kalian harus mendatangi taman-taman surga itu. Wahai Rasulullah, apa taman-taman surga di dunia? Riyadun min riyadil jannah. Kata Rasulullah, taman-taman surga di dunia adalah masjid dan majlis ilmu. Secara tidak langsung, ibu sekarang sedang ada di taman-taman surganya Allah di dunia. Maka harus bersyukur. Ajak tetangga, pahala luar biasa. Ulah diantap tetangga, lamun hoyong ibu kenging pahala nomor lipat ganda. Eta nomor 2-nya, 2 tina ciri tawis jalmi anu taqwa. 2-nya lisan, hati. Nukatilu wanadruhu, pandangannya, matanya. Orang yang bertakwa, matanya, pandangannya senantiasa ditinggalikeun kanu hakna. Aya kitu tinggalian untuk kanu hakna, ningalikeun anu haram, ningali sesuatu hal yang dilarang oleh agama, terutama memperlihatkan aurat.
Karena dengan memperlihatkan aurat secara tidak langsung itu mengundang laki-laki yang bukan muhrimnya, sehingga pandangannya menjadi pandangan yang dikatakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangkan mata kita untuk melihat Al-Qur'an. Pandangkan mata kita untuk melihat suami kita. Butut-butut ke suami ibu tinggali, pandanglah dengan baik. Alhamdulillah, kasih cun. Bakal semangat ibu, sok terpercaya mesin kuring bukan bodoh. Jadi semangatnya lamun dimotivasian, ditangkap, dipeluk dan sebagainya. Usaha nyaku bajona ulah karena pandangan itu sangat dijaga oleh Allah juga supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tilu tanya, lisan, hati, pandangan. Nomor 4, nih tere. Nomor 4, wayaduhu, tangannya. Tangannya senantiasa memegang hak yang dia pegang. Tangannya tidak pernah memegang apa yang dilarang oleh agama. Mengambil hak orang lain. Jika para ibu yang mungkin bekerja membantu suami di perkantoran yang mendapatkan jabatan sebagai supervisor ataupun jabatan-jabatan yang tinggi, hati-hati dengan tangannya. Bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah. Karena tangan juga sama akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hati-hati juga tangan memukul yang bukan pukulannya kepada suami, terutama galak yang maisite. Siun caro gege geus angkring di depan. Apakan tangan, hati-hati. Jadi ulah susis suami-suami takut istri. Di tangannya gunakan untuk hal yang baik, memberi dengan tangan yang kanan, menerima boleh dengan tangan. Tapi memberi lebih baik daripada menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kita sering menolong orang yang membutuhkan, baik secara tenaga maupun secara materi, sedekah ataupun membantu tetangga yang membutuhkan dengan tenaga melalui tangan. Jadi tangan gunakan hal yang positif, hal yang baik. Opat. Nomor 5 yaitu waqadamuhu, kakinya. Tangannya digunakan yang baik, kakinya juga sama berirama. Langkahkan kaki, jalankan kaki ke tempat-tempat yang baik. Mana? Masjid. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk thalabul ilmi kalau para ibu. Kalau para bapak, beritahu untuk sholat berjamaah, untuk mengikuti takmir masjid, kajian-kajian. Insya Allah langkahan kaki para ibu yang duduk bersama di sini datang membawa rahmat, pulang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Atakna ulah bosan-bosan. Alhamdulillah katinggalina ayeuna masuk. Tiga nanti kelas 1 aya, kelas 2 aya, kelas 3 aya, kelas 4 aya. Perwakilan we tenan naon. Engke tugasna dakwahkeun da ka setiap klaster atanapi di bloknya masing-masing. Abi kamari ya kenging taklimnya di Masjid Al-Quwa tentang 7 tanda kelihatan orang yang bertakwa. Di-share di grup teh saya di status ke saya. Itu ibunya. Jadi langkahkan kaki ke tempat-tempat yang mulia. Kemana lagi? Ke tempat untuk silaturahmi. Kalau ke tempat belanja boleh nggak kemul? Boleh. Asalkan satu ada izin suami. Yang kedua bisa menjaga aurat dari pandangan yang bukan muhrimnya. Ari kepangaosan biasa-biasa, ari kamol luar biasa. Kenapa? Karena ingin dilihat oleh orang lain, bukan oleh suami sendiri. Itu perlu hati-hati. Silakan. Karena memberikan kebahagiaan kepada seorang istri itu adalah ibadah. Itu khulus surur fi surur. Suami gajian, alhamdulillah, ajak jalan-jalan, healing gitu ya. Ulah haling-haling. Ini jalan sebulan sekali. Tapi tetap dijaga pandangannya,
dijaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta dina langkahan kaki. Anu kagenep ciri tawis jalmi anu bertakwa saur Imam Abu Les As-Samarqandi wa batnuhu perutnya. Ciri jalma orang atau nabi jalmi anu bertakwa ka Allah katingali dina perutna. Apakah semakin berat besar perutnya semakin bertakwa atau semakin kecil perutnya? Kecil ketakwanya bukan. Bagaimana isi perut yang dimakan oleh orang tersebut. Dengan syarat dua itu. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa, halalan thayyiban, yang halal dan yang bergizi. Kenapa yang halal? Karena dengan makanan yang halal akan bisa menyebabkan kita semangat beribadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan yang haram atau yang subhat, belum jelas halal haramnya, maka akan menjadi darah dan daging yang salah satunya akan senantiasa jauh jeung Allah. Malas maca Quran, malas sholat, malas silaturahmi, malas berbagi, malas melakukan kebaikan. Salah satu faktornya ada makanan yang haram masuk dalam tubuh orang tersebut. Makanya kudu orang kudu bawel kacaroge. Kade berangkat di bumi teh niatan bismillahirrahmanirrahim. Ampun jerang motor teh, bari narik motor atau nyetir mobil teh. Angkat kepada melan kade ulah kena aya bos kare tiga serius. Bos sarewe tekengin. Ya talabat karena korupsi waktu. Lamun geus korupsi waktu berarti gaji anu ditampi teh bakal kalabatkeun gaji anu haram. Rek aya bos rek aya bos sing laras damel teh loyalitas tujukan insyaallah kaanggo tapi niatna profesional sok kitu kacaroge teh ulah dianggap bae ulah atoh ketika nampina teu apa barang anu dicandak ku caroge teh ternyata kacampuran barang anu haram naudzubillah min dari harapan anak istri bakal ngaruh kana bekal urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna kunaon kudu thayyib. Thayyib teh naon Bu? Thayyib. To pake to. Thayyib. Hatos naon? Baik bergizi. Naon sababna kana bergizi? Meh jasmanina sehat. Lamun jasmani sehat, ibadah ge semangat. Bahkan sahur tips Rasulullah pingin hidup sehat, salah satunya jaga makan. Makanannya yang mana? Yang bergizi. Kemudian perhatikan waktu makan. Ternyata leres. Rasulullah perbanyak makan itu dari pagi sampai menjelang maghrib. Kalau habis maghrib ke sini jangan dibiasakan, apalagi makan karbohidrat, makan nasi, makan kentang, karena akan menimbulkan ketidaksehatan di dalam lambung kita. Tak sok seur bapak-bapak nu baruncit eta teh teu teratur makanan. Kalau sudah kesininya sekarang tidak terasa. Udah usia 40 tahun ke atas baru serba kararaos. Nyeri cangkeng mah, stroke mah, jantung mah, penyakit-penyakit sanesna. Kenapa? Disebabkan karena makannya tidak tepat kata Rasulullah. Itu sehingga digunakan oleh ahli medis. Dan jangan banyak karbohidrat. Kita makan dah orang Sundanya pasti nasi. Jelas itu makanan pokok. Tapi diatur. Pagi, kemudian sore udah, siangnya bakso naon teh. Eta ge karbohidrat. Ngan tadi tekengi ayeuna diseringkeun makan sehabis maghrib apalagi menjelang tidur bahaya menurut ilmu kesehatan Rasulullah. Biasakeun. Lain tekenging, ngan tekenging dibiasakeun. Terus makanan yang dimakan tadi thayyib tersebut posisinya Rasul itu kalau makan ketika datang lapar berhenti sebelum kenyang, artinya tidak berlebihan. Urang mah can nepikeun ka kamar kaan jeung can eureun gitu teh. Komo tuangna jeung sambel doang. Terus beuleum asin, terus
tambah deui jengkol ngariung jigana nambah deui. Saya nama teu kenging saur Rasulullah. Hiji tak jaga makan. Yang kedua kata Rasulullah, jaga minum. Minum yang bagus itu perbanyak pagi sampai sore, jangan kurang dari berapa liter? 2, 8 gelas, 10 gelas. Sekitar ya. Jangan kurang dari 2 liter ataupun 8 gelas, 10 gelas. Dari pagi sampai sore. Malam 1 gelas saja. Kenapa? Karena malam itu kasihan ginjal, mau istirahat. Semakin banyak minum malam bukan semakin sehat, tapi semakin tidak baik buat ginjal. Itu tips dari Rasulullah yang digunakan oleh ahli-ahli medis. Jadi siang mah airnya air putih, sanes air berwarna, air putih. Komo ku ibu diaosan heula Al-Fatihah diukeun, diaosan sholawat sifat diukeun atau mos bismillah, insyaallah bakal jadi molekul-molekul anu aya dina tubuh urang kristalna sae. Naon sababna? Sabab pernah diteliti ku orang Jepang. Orang Jepang neliti tilu air. Hiji ada air mineral biasa. Nu kadua air mineral yang dikasih doa oleh ustaz. Yang ketiga air jam-jam. Ternyata ketika diteliti sama alatnya, yang sangat bagus mengkristal adalah air jam-jam. Air mineral yang dikasih doa itu juga bagus. Air mineral biasa itu juga bagus, tapi tingkatannya lebih bagus air jam-jam. Makanya ketika ibu umroh, pasti air jam-jam di sana tidak akan pernah habis. Sebagai ciri tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu supaya hidup sehat kata Rasulullah, jaga tidur. Tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah sehabis Isya jangan lebih dari jam 11 malam. Tapi imut teu kenging nganggo lampu anu terang. Sabab eta ngarusak kana otak buat istirahat. Rasul memerintahkan kepada Siti Fatimah dan istri-istrinya ketika tidur matikan lampu-lampu. Karena di sana sangat bagus untuk kesehatan. Pakai lampu-lampu yang tidur, lampu anu teu moronyo teh gitu nya. Atau teu yang lampu di kamar mah, di tengah bumi mah teu naon, di kamar teu nya lampu. Wayahna ka para bapak anu sok begadang, pasihan dalil eta. Bapak yang sehat, oh ya, ulah begadang bae. Si emot kesehatan. Beres Isya, caya kegiatan deui, mending keneh tidur. Ngan gugahna jam 3 sepertiga malam. Ulah tidur awal udang berat. Kurang sehat, itunya tadi kurang sehat. Jaga makan, jaga minum, jaga tidur, anu kaopat jaga hati. Nah, tadi nyambung. Kalau ingin sehat, jaga hatinya. 75% penyakit jasmani ditimbulkan dari penyakit hati. Iri, dengki itu bisa menyebabkan stres, stroke, jantung dan sebagainya. Makanya jaga. Kembali batur bahagia syukuri alhamdulillah. Da kalimatan ti Allah. Urang jangan mengukur kemajuan diri pribadi melihat orang lain, terkecuali untuk motivasi supaya kita maju karena melihat kesuksesan orang lain. Kemudian jaga puasa saya buat kesehatan. Senin Kemis puasa Daud dan sebagainya. Anu terakhirna jaga olahraga teratur sesuai umur dan terukur. Maksudnya olahraga teh pagi, malam mah sanes olahraga. Eta mah khusus lokal jeung si bapak. Ari pagi-pagi lari ngan sesuai umur. Ulah usia 60 tahun ke atas, terlalu eksis tekeni. Jalan-jalan, jalan santai, itu sangat bagus. Kenapa? Karena sendi-sendi kita pun perlu dipelihara dengan olahraga, sehat jasmani, sehat rohani. Yang terakhir kata Rasulullah, kalau ingin sehat, ini di luar Rasulullah ya, kata medis, kedah sering check up, dicek darah, bisa aya penyawat kolesterol, bisa aya penyawat asam urat,
bisa aya penyawat gula. Kawas kuring jarang dicek nembe kamari dicek dasieun teh. Cek gula aya rencangan gaduh paratna dicek gula alhamdulillah normal 84 normal cenah 84. Sabab eta sanes aya karawas teh dicek bagusnya 3 bulan sekali rutin dicek kesehatan. Ngan lamun kadeteksi aya penyawat ulah ruas, ulah sieun, jaga berarti tina naon? Tina pola makan urang nu salah atawa pola istirahat urang yang salah. Jadinya lebih introspeksi diri. Sanes penyawat teh hanya sanes gen mungkul, ternyata bawaan hidup pola kita. Makanya ciri tawis orang yang bertakwa pasti makanan yang halalan thayyiban. Nomor saja teh. Ya, jadinya hiji deui. Nomor ka-7 ciri tawis jalmi nu katingali bertakwa ka Allah nyaeta wa ta'atuhu, ketaatannya kepada Allah senantiasa istiqomah. Istiqomah teh continue terus-menerus. Ibu majelis taklim kada continue. Tiap hari Sabtu ka aya wagelan mah angkat. Ayeuna subuh dinten Sabtu subuh dinten Ahad ka aya wagelan angkat dah hayang bisa. Tekenging nguping di tetangga, ngaos anggar teh ngaos di kieu kalakuanana. Justru urang ku ngaos teh hayang ilmu supaya urang teh lebih soleha, supaya urang teh lebih baik. Komo deui jalmi anu teu ngaji ge kieu komo nu teu ngaos. Tah eta sapertos kitu. Semakin orang istiqomah di ketaatan kepada Allah, maka orang dinilai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpulna para ibu sadayana, ciri tawis anu bertakwa menurut Imam Abu Les As-Samarqandi teh siji. 1. Bilisanihi dengan ucapannya 2. Dikolbi dengan hatinya 3. Wa nadruhu dengan pandangannya 4. Wa yaduhu tangannya 5. Wa qadamuhu langkah kakinya 6. Wa batnuhu perutnya 7. Wa ta'atuhu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika disimpulkan tidak lepas dari anggota tubuh kita para ibu hadirin sadayana. Ibu lamun tos tiasa ngajaga lisan, tiasa ngajaga hati, ngajaga pandangan, ngajaga tangan, langkah kaki, isi perut dan ketaatan senantiasa istiqomah, maka ibu tos bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bakal timbul mencari keridhaan, keikhlasan, kadituna janten orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabab ibu caling di dieu teh intina mensyukuri nikmat Allah. Jadikanlah syukur kata Rasulullah sampai malaikat maut menjemput kita semua. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu hadiah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih ayat pertarosan ibu mangga. Mangga Bu. Di luar tema mangga. Ya. Oh ya. Pertarosan anu saenya. Di dalam hadis tidur itu kan mutus dibahas dibagi 3. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Yang sunnah itu tidur siang, disebutnya qailullah. Tidur siang, Rasul itu mencontohkan kalau musim dingin Rasul itu tidur selepas zuhur. Beres tetepan zuhur tidur setengah jam. Kalau lebih tercertai. Lamun musim panas Rasul tidur sebelum zuhur jam 11. Jadi antawis sebelum zuhur sareng sesudah zuhur itu ada hukum sunnah tidur siang. Ajarkan kepada anak-anak ibu. Anak yang sering tidur siang itu akan sehat dan otaknya akan berkembang. Kemudian yang tidurnya makruh. Kenapa dimakruhkan? 1 karena menimbulkan kemalasan. Yang kedua karena ada menimbulkan penyakit. Salah satunya ada tidur ainullah, ada tidur ainunah.
Kalau tidur Ailulah, tidur setelah asar, hukumnya makruh. Itu menyebabkan sakit penyakit. Kalau sehat kondisinya Bu, kalau sehat. Maka kalau habis asar, kekenging tidur sampai menjelang isya. Sangat tidur, habis maghrib juga sama, masuk ke tidur yang makruh. Bisa menimbulkan sakit dan biasanya suka pusing-pusing Ibu. Kalau bangun, kondisinya kita normal, ya, bukan sakit. Tidur yang selanjutnya, tidur habis subuh, itu hukumnya makruh. Beres salat subuh, tidur. Nah, itu hukumnya makruh karena menimbulkan kemalasan. Malaikat rahmat turun ingin membagikan rezeki dari Allah, kita malah malas, bukan siap-siap untuk mengambil milik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kondisinya lagi sakit itu beda lagi, karena darurat. Atau selain lagi sakit tekuat tunduh ya, nu nyebabkeun tunduh ieu teh bisa ngamadaratkeun karena ibadah urang ka Allah, maka mangga silakan tidur. Dengan darurat tadi sakit atau mungkin tekuat terbiasa ditahan itu tunduh teh da tadina tos begadang dan sebagainya, maka itu tidak terkena hukum makruh. Kalau orang yang sakit ya pasti tidak lepas dari tidur dan tidur, kecuali kalau sakitnya biasa-biasa, tidak sakit yang berat. Jadi tahu masih dalam taraf dikengingkan karena darurat, ada darurat. Tidur yang haram, tidur pas masuk ada sare eta mah haram kekemi. Salat heula embe tidur kecuali di waktu asar. Eta painten Bu ya. Mangan sanes tadi. Cekap. Sok mah Bu. Ya. Maliki. Ya. Ini berkaitan dengan mazhab. Kenapa kita dianjurkan bermazhab? Karena kita tidak bisa langsung ibadah mencontoh langsung seperti Rasulullah. Sehingga adalah ulama-ulama yang menyebarkan agama sebagai penerus dari Rasulullah. Di antaranya yang terkenal ada 4 madhab: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Kebetulan di wilayah Asia Tenggara termasuk di Indonesia itu banyaknya Syafi'i, termasuk di Palestina itu Syafi'i, sehingga disebutnya Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Kalau di Arab itu Hanafi, maka tidak ada kunut, tidak ada zikir. Kalau di Arab, kalau ibu nanti ibadah umrah ulah luas. Nah, bismillah nanti dijaharkeun, da beda madhab. Ari Syafi'i mah dijaharkeun maca bismillah ditarikeun. Ari di Arab tidak kunut, tidak zikir. Termasuk hal dalam hal kehidupan sehari-hari sebenarnya di dalam hadis itu tidak boleh taflik. Taflik itu mencampur adukan mazhab. Ambilin enakna. Mazhab Syafi'i kan gak boleh. Berantaran kulit laki-laki dan perempuan sama suami juga itu posisinya batal. Tapi kalau mazhab yang lain enggak batal. Kalau memang mau campur seperti itu dalam rangkaian ibadah, ibu ngambil madhab wuduna, madhab anu teu batal wudu jeung suami, maka cara wudunya ikuti madhab itu. Di luar rangkaian ibadah mah teu naon tadi model aya nu sadar aya nu henteu, tapi ibadahna ikuti madhab yang lain eta mah terjadi masalah. Tapi kalau rangkaian ibadah satu ibadah harus mengikuti komplit satu sama lain. Wudunya ikuti wudu madhab itu, salatnya ya ikuti madhab itu. Dan insya Allah kalau di Indonesia itu hampir rata-rata ikutnya ke madhab Syafi'i. Ustadz-ustadz yang mengajarkan termasuk simpuling lebih ke arah Syafi'iyah. Kalau mau madhab Muhammadiyah silakan, Maliki silakan, Hanafi silakan, asalkan jelas argumennya. Tidak bermadhab pun tidak mungkin, karena kita tidak akan mungkin tahu tentang suatu ilmu tanpa disampaikan oleh ulama-ulama besar. Kita pengen tahu ya. Terus ayo ini, mangga ibu, kayak mah dicatat di bumi bu, singkuning sok resep lo mau ada menaros tanya, terus tabu limanya, terus ada hujan ketika paruhnya, tayanya cakap, kayak insya Allah pada sambung ini satu
depan atau nabi sabu-sabulan kapayun deui mudah-mudahan urang senantiasa dipamainan kesehatan ka istiqomah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang tutup berdoa terusus panginten dina sorean atau nabi dina dinten ayeuna urang doakeun saudara-saudara urang anu nuju ke damang atau nabi anu lahir batina teu sehat ku Allah Subhanahu wa taala disehatkeun deui panyawatan dicabut ku Allah Subhanahu wa taala termasuk urang sadaya ada di tempat dipaparinan kesehatan keapiahan ka istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala rumah tangga urang dijaga ku Allah Subhanahu wa taala sehingga janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah kenging kaberkahan Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan urang sing saroleh-saroleha berakhlakul karimah panjang yuswana jembar rizkina oge tekalapun urang doakeun saudara-saudara urang anu di Palestina mudah-mudahan sing dipaparinan kajian dan iman sing dalam takwa oge kemenangan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge tekalapun urang doakeun ka sadayana di Sukarno Residen mudah-mudahan sing dijaga ku Allah tina mara bahaya ayeuna tos musim hujan sing ditebihkeun tina banjir oge hujan anu nyana kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma zamana zamana marhuman wa tafarruqan tafarruqan wa tarasuman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillah. Hapunten kasuhun saking kapiatur bidaya cara sadaya pondok mata penyambung panjang mata munggah bila taufiq wa hidayah wa